Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini kita akan menyenangkan hati Tuhan. Kita percaya bahwa pada pagi hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan siap untuk memberkati kita semua. Pujian ini dengan kesungguhan hati. Hanya dekat Allahku. Haleluya. Kita percaya pada pagi hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan siap untuk memberkati kita semua.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mempunyai Allah yang baik seperti Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kami siap Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Mari Tuhan, kuasai setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya pagi hari ini kami benar-benar boleh menyenangkan hati-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah katakan ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah katakan sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, katakan sungguh indah bersamamu. Ibu Gembala akan berdoa. Sekali lagi katakan sungguh indah bersamamu. Indah bersamamu selamanya. Adapun pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh berjumpa satu dengan yang lain di dalam bait-Mu Tuhan untuk kami, yaitu sebentar akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya hadirat Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, memberkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Berkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani, berikan urapan-Mu bagi hamba-Mu Tuhan. Kiranya pelayanan hamba-Mu boleh memberkati umat-Mu pada pagi hari ini. Dan berkati semua yang hadir Tuhan. Biar kami semua boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah ini Tuhan. Dari permulaan sampai akhirnya. Hanya di dalam pimpinan Tuhan Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu. Bapak Ibu merasa diberkati Tuhan pada pagi hari ini? Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Kalau Tuhan tidak memberkati kita, saya percaya Bapak Ibu tidak akan bisa sampai di tempat ini. Mari beri kemuliaan kepada Allah kita yang baik. Haleluya. Sobat yang setia, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Katakan ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Siapa namanya Bapak Ibu? Namanya Yesus. Namanya Yesus.
setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa Bapak Ibu? Namanya Yesus. Haleluya. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Beri kemuliaan Bapak Ibu. Haleluya. Silakan duduk kembali. Nama Yesus yang menghibur di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu percaya? Berkat Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Berkat itu bukan hanya kekayaan Bapak Ibu, tetapi nafas hidup kita ketika kita pagi hari bangun, kita masih bisa bernafas. Itu juga berkat Tuhan ya. Kesehatan, kekuatan itu juga berkat Tuhan. Kita percaya ketika kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu baik, kita akan merasakan berkat Tuhan itu melimpah di dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita akan persiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya mohon dengan kasih Ibu Ida untuk berdoa. Tuhan Yesus, Haleluya. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali Bapa kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan penyertaan Tuhan yang telah Engkau nyatakan pada kami semua pagi ini. Kami telah memuji nama-Mu Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Biarlah kiranya persembahan yang kami persembahkan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, untuk berguna dan layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, inilah persembahan kami yang sangat sederhana. Kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, janganlah pernah kita akan merasakan atau kita mengucap syukur kepadanya. Karena Dialah yang patut kita berikan ucapan syukur. Haleluya. Matur nuwun, matur nuwun, Matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Beri kemuliaan kepada Allah kita yang baik. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh mau
untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam hidup ini ada banyak hal yang harus kita lalui. Tetapi jangan khawatir Bapak Ibu, kita mempunyai Allah yang baik seperti Dia. Tuhan Yesus siap menolong kita. Tuhan Yesus siap menjagai kita. Tuhan Yesus siap menyertai di dalam setiap hidup kita. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Kita katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mendengarkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku.
Dia mengenyangkanmu, Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Sampai kapanpun kami akan tetap percaya dan yakin bahwa Engkau adalah Allah yang memegang teguh kehidupan kami, Allah yang setia di dalam setiap kehidupan kami. Dan ucapan syukur kami buat segala pemeliharaan Tuhan. Kami mau membawa hidup kami pagi hari ini di hadapan Tuhan. Puji-pujian kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Biarkanlah puji-pujian ini boleh mendatangkan dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan saat ini tiba waktunya Roh Kudus. Kami tundukkan hati kami untuk kami boleh terima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan, karena kami rindu mendengar. Kami rindu mengerti dan kami juga akan melakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan jam pemberitaan firman-Mu di dalam otoritas kuasa Roh Kudus yang menaungi ibadah kami pada pagi hari ini. Sehingga setiap firman Tuhan menjadi benih yang tumbuh subur di dalam setiap hati kami. Sehingga berbuah lebat di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa Allah yang kekal. Yang kami sembah di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan menaikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Iya. Pada pagi hari ini kita bersyukur kita boleh kembali duduk diam untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita pernah mendengar ada penyakit yang namanya apa ya, penyakit ya, pasti penyakit ya, masuk kategori penyakit amnesia ya, Saudara. Amnesia ini satu kondisi di mana seseorang itu kehilangan ingatannya. Beda dengan pikun ya Bapak Ibu. Kalau pikun dia masih ada anak-anaknya yang dia orang tua yang sudah usur gitu, 90 lebih gitu, biasanya sudah banyak pikun ya. Bahkan anaknya saja ada yang lupa. Tetapi kalau amnesia itu kondisinya tidak seperti itu. Amnesia ini kondisi ingatan yang lupa, namanya saja lupa, saya ini siapa namanya, saya ini suami saya siapa, istri saya itu siapa. Nah, keadaan orang yang amnesia seperti itu, bahkan saya ini anak saya siapa saja, bahkan bisa lupa, amnesia. Ini keadaan ini jarang terjadi memang Saudara. Jarang terjadi karena ini biasanya ada karena salah satunya karena kerusakan otak. Ini jarang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi amnesia rohani yang pagi hari ini kita mau belajar bersama. Amnesia rohani ini keadaan yang lupa ya Saudara, tetapi ini banyak menjangkit orang percaya. Secara masif menjangkit banyak orang sehingga ini menjadikan kondisi berbahaya bagi orang itu sendiri. Jadi kita akan belajar pada pagi hari ini supaya kita tidak menjadi orang yang amnesia rohani. Tetapi kita menjadi orang yang selalu mengingat akan keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kalau Saudara pernah suatu saat ketika saya ketemu dengan anak Tuhan yang lama gak ke gereja, saya tanya, Bu, kok lama gak ke gereja? Iya Tante sibuk, ngan repot ya Tante. Saya bilang lagi gak boleh melupakan Tuhan, jangan melupakan Tuhan. Dia katakan, enggak Tante saya gak melupakan Tuhan. Ternyata orang Kristen, orang percaya tidak suka dengan dikatakan melupakan Tuhan. Karena dia merasa masih ingat, aku ingat kok Tuhan Yesus itu Tuhanku. Dia merasa seperti itu. Tetapi mari kita lihat pandangan Alkitab. Apakah kita menjadi orang Kristen yang mengalami amnesia rohani atau tidak? Saudara, saya ajak untuk kita melihat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 12 sampai 15. Ulangan pasal 6 ayat 12 sampai 15.
Saya akan membacakan, saudara boleh simak firman Tuhan baik-baik. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia, Tuhan, memunahkan engkau dari muka bumi ini. Nah, saudara, kita melihat di ayat 12 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu yang sudah membawa kamu keluar dari tanah perbudakan. Ini Musa memberikan perintah kepada bangsa Israel, saudara. Pada waktu masih di padang gurun, bangsa Israel melalui Musa, Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan membawa mereka, akan menuntun bangsa ini keluar dari tanah perbudakan, menuju tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan, yang berkelimpahan oleh susu dan madunya. Nah, ini di tengah perjalanan Musa harus mengingatkan. Nah, kalau orang Yahudi, saudara, ini mereka memang memiliki ayat pasal 6 ini, saudara, ini diperlakukan oleh keluarga-keluarga Yahudi, terutama orang Israel ini, saudara, terutama kepada keluarga-keluarga, pada orang tua. Mereka wajib untuk terus membicarakan tentang bagaimana Tuhan Allah yang sudah membawa mereka keluar dari perbudakan. Mereka bagaimana Tuhan memimpin mereka di dalam padang gurun, bagaimana mereka memasuki negeri perjanjian. Mereka harus mengajarkan itu berulang-ulang kepada anaknya, supaya tujuannya apa? Anak-anaknya tidak melupakan akan karya penyelamatan Tuhan di dalam kehidupan orang Israel. Di bidang kerohanian sama, Bapak Ibu. Kita ini gereja, Bapak Ibu, gereja ini kenapa disebut gereja? Gereja itu asal mulanya dari bahasa eklesia. Eklesia itu ditarik keluar dari kegelapan, dari perbudakan, dari kuasa perbudakan akan dosa. Kita ditarik keluar, dibawa Tuhan, namanya eklesia, gereja. Terus dibawa Tuhan keluar dari perbudakan itu untuk menjadi masuk di dalam terangnya yang ajaib. Nah, hidup sebagai orang yang merdeka di dalam terang Tuhan. Sama. Dan kita ini di dalam terang Tuhan, kehidupan kita ini sebagai ciptaan baru. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk memasuki sebuah negeri. Bukan saja berlimpah susu dan madu. Sebuah negeri yang penuh dengan kemuliaan Allah. Negeri yang tidak akan pernah tergoncangkan oleh apapun. Sekalipun semuanya tergoncang. Tetapi kerajaan Tuhan, negeri yang Tuhan sedang janjikan bagi saudara dan saya, itu akan kita masuki. Nah, sama dengan perjalanan bangsa Israel. Kita sedang berjalan ke arah negeri perjanjian yang Tuhan sediakan, yaitu tanah surgawi, yang menjadi pengharapan kita orang percaya. Tuhan memberikan melalui Musa di firman ini kepada kita, saudara. Di dalam perjalanan kita memasuki negeri Kanaan, negeri perjanjian tanah surgawi, saudara. Tuhan mengingatkan jangan sampai kita lupa akan Tuhan. Berhati-hati. Hati-hati ini sikap waspada, Bapak Ibu. Jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, mengapa orang bisa lupa? Mengapa orang bisa melupakan Tuhan? Ini ada banyak hal yang terjadi. Bisa juga karena faktor kepahitan terhadap hidup. Dia ditipu, teman gereja mungkin seperti itu, dia kecewa, dia melupakan Tuhan. Sudah hilang, tidak pernah nongol lagi. Dia mengalami kekacauan dalam keluarganya, suaminya pergi, anaknya amburadul, dia mengalami kekacauan dalam kehidupannya seperti itu, dia tinggalkan Tuhan. Tetapi ada juga orang ketika dulu datang pada Tuhan,
Mungkin dulu setia doa pagi, doa malam datang terus. Setiap hari dia membaca firman Tuhan, dia tidak pernah lupa ibadah. Karena dia dalam kondisi susah. Dia dalam kondisi ekonomi mungkin yang terpuruk, saudara. Dia datang dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Hingga suatu saat Tuhan membawa dia naik, menjadi orang yang berhasil. Lupa Tuhan. Karena dia sudah nyaman, saudara. Bangsa Israel, Musa tahu, saudara. Bangsa Israel itu memiliki siklus yang sama. Saya pernah membaca seorang penulis membicarakan, dari kurun waktu 200 tahun, bangsa Israel itu sudah melupakan Tuhan. Itu 7 kali. Karena ini disebut bangsa yang tegar tengkuk. Pada waktu bangsa Israel mengalami perbudakan, mengalami peperangan, dibela Tuhan, mereka nangis-nangis. Mereka dibela Tuhan, hidupnya mengalami pemulihan, nyaman, aman, melupakan Tuhan. Sama dengan ini, saudara. Mazmur 106 juga mengatakan, Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Laut Tebrau. Mereka berjalan kanan kiri laut, dia berjalan di tanah yang kering. Dan sampai di sana belum lama, saudara, dia sudah melupakan Tuhan. Ini bangsa Israel, saudara. Ini sikap bangsa Israel. Sebab itu Musa perlu memberitahukan, ketika engkau akan masuk ke negeri Kanaan, jangan lupa, engkau harus hati-hati, jangan melupakan Tuhan. Nah, saudara, jadi orang susah bisa lupa, orang enak pun juga bisa lupa. Makanya saya katakan amnesia rohani bisa menjangkit banyak orang percaya, dan ini berbahaya. Kita akan lihat, saudara, menurut Tuhan, keadaan seperti apa toh orang kok bisa dikatakan Tuhan memandang kita itu kok kita melupakan Tuhan. Coba saudara lihat di dalam Ulangan pasal 8 ayat 11. Ulangan 8 ayat 11, saudara. Di sana dikatakan, saudara, coba simak pelan-pelan Bapak Ibu ya. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Yang pertama, Tuhan memandang kita, meskipun kita ke gereja, tetapi Tuhan memandang kita sebagai orang yang melupakan Tuhan. Kita lihat di sini, perhatikan saudara sekali lagi. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan caranya, tandanya, bagaimana kita melupakan dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya. Memegang perintah, ketetapan dan peraturannya ini artinya, saudara, orang yang tidak memegang perintah dan ketetapannya, orang ini sama dengan orang yang tidak menghiraukan perintah Tuhan. Kalau orang mengabaikan perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, dia pasti menjadi orang yang tidak bisa melakukan firman Tuhan. Mungkin kita berkata firman Tuhan angel, tetapi Tuhan katakan firmanku tidak berat, hukum-hukumku tidak berat. Nah, saudara, mengapa ini harus menjadi indikasi bahwa ketika seseorang sudah tidak lagi memiliki ketaatan di hadapan Tuhan, dia tidak lagi menjalankan kehidupannya dengan berpegang pada perintah Tuhan, mengikuti, menyelaraskan kehidupannya dengan kehendak Tuhan, sudah abai dengan firman Tuhan, saudara. Sudah masa bodoh dengan Tuhan, kita sudah masuk dalam kategori kita melupakan Tuhan sekalipun kita ini beribadah di gereja. Firman Tuhan yang berbicara, saudara. Yakobus 2, coba bisa ditampilkan Yakobus 2. Yakobus 2, saudara, ayat 17. Di sana dikatakan, Yakobus 2 ayat 17. Saja untuk kita melihat Yakobus 2 ayat 17, di sana dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 14 mengatakan, apa gunanya saudara mengatakan aku punya iman, tetapi padahal aku tidak memiliki perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Kita kembali pada prinsip firman Tuhan, saudara. Kunci keselamatan adalah iman, ya, bukan karena perbuatan baik.
Kita diselamatkan karena iman kepada Tuhan. Tetapi mari kita berpikir, ketika kita diselamatkan, kita dibawa pada terangnya yang ajaib, kita hidup menjadi anak terang, kita hidup menjadi ciptaan baru, kita menjadi pengikut Kristus. Orang yang menjadi murid Kristus, orang itu wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kata 1 Yohanes 2 ayat 6. Kalau engkau menjadi milikku, kalau engkau menjadi orang Kristen, engkau wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Artinya gaya hidup Tuhan, karakter Tuhan, kebiasaan Tuhan, semua yang Tuhan teladankan harus menjadi kehidupan kita juga, saudara. Iman dan perbuatan, kalau saudara saya tadi membawa, saudara ingat saudara, saya memegang koin 1000. Iman dan perbuatan itu sama seperti dua sisi mata uang ini, saudara. Ini saudara, tulisan angka 1000. Di baliknya tadi saya tanya Pak Om Ben, katanya ini angklung, saya tidak begitu paham saudara, tidak begitu kelihatan. Jadi uang 1000 punya dua sisi, yaitu yang satu angka 1000, yang satu angklung. Ini nggak bisa dilepas. Masing-masing ini saling mereka menyatu. Nggak bisa, namanya uang 1000 ya ada gambar angklung juga ada gambar 1000. Demikian juga dengan iman. Kita hanya percaya, aku percaya pada Tuhan. Tetapi perbuatan kita tidak mencerminkan sebagai orang percaya. Firman Tuhan tadi mengatakan ayat 14, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Di dalam ayat 20 katakan, iman, dahai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Saudara, ayat 20. Bukan saja mati, tetapi ayat 20 menyatakan iman tanpa perbuatan, merespon. Perbuatan itu kita merespon bahwa kita ini percaya, kita bersyukur, kita ditebus oleh Tuhan, kita menjadi ciptaan baru. Itu respon. Respon kita apa, saudara? Respon kita harus hidup menghidupi teladan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu apa, saudara? Dia katakan melakukan hal-hal seperti yang Tuhan lakukan. Tanpa iman, tanpa perbuatan, iman itu kosong. Kosong itu artinya tidak ada sia-sia gitu, saudara. Tidak berkualitas, tidak ada nilainya, saudara. Jadi kalau kita hanya sekedar percaya, tetapi kehidupan kita tidak mau menyelaraskan hidup dengan gaya hidup Tuhan. Apa yang dimiliki Tuhan, ada apa yang dimaui Tuhan maksud saya, apa yang dikehendaki Tuhan. Tidak mau berpegang pada perintah Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita, Tuhan katakan kosong. Iman kita tidak berkualitas. Iman kita tidak ada gunanya, karena itu nggak akan pernah bisa menyelamatkan. Karena iman, sekali lagi, iman dan perbuatan itu kayak ini tadi, saudara, dua sisi mata uang. Gak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi iman yang dicari Allah itu bagaimana? Iman yang mentaati, kata firman Tuhan. Iman yang tidak mengabaikan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan lakukan, katakan, mari kita belajar lakukan, saudara. Minggu kemarin Om Ben firmannya sudah mengingatkan kita. Selidiki aku Tuhan. Setiap hari katakan Tuhan, selidiki aku. Kalau aku tidak ada yang tidak benar Tuhan, selidiki aku. Roh Kudus selidiki aku. Buka sisi hal-hal yang tersembunyi dalam kehidupanku. Saudara, mungkin ada hal-hal yang kita sembunyikan. Istri, suami, pasangan kita nggak mungkin ngerti. Bisa, saudara. Tetapi hati kita, pikiran kita, apa yang tersembunyi di dalam tubuh kita ini, tidak akan pernah tersembunyi dari Allah. Makanya firman Tuhan mengatakan, orang yang tidak berpegang pada firman-Nya, orang yang abai, orang yang tidak menghiraukan firman-Nya, dia hanya memasukkan firman itu sebagai pengetahuan tanpa dia menghidupi. Dikatakan orang itu jangan melupakan, orang itu sudah melupakan Tuhan. Orang itu sudah melupakan bagaimana Tuhan sudah membawa dia keluar. Nah, saudara, hati-hati.
Apakah kita abai terhadap firman Tuhan, saudara? Apakah firman Tuhan hanya kita pakai sebagai pengetahuan? Apakah kita mau berusaha? Kita ini sedang berusaha. Tuhan tahu kita punya usaha, saudara. Tuhan tahu, saudara. Seberapa usaha kita tahu. Tetapi jangan pernah abai. Jangan abaikan firman Tuhan. Dan belajarlah untuk kita taat kepada Tuhan. Saudara, bagaimana kita mengerti Tuhan Yesus? Saudara bisa melihat di kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lihat di sana ditulis seluruh kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu memiliki belas kasihan. Tuhan Yesus itu hidup di dalam kasih. Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan Tuhan Yesus memiliki gaya hidup yang tidak bisa jauh dari Bapa. Makanannya adalah melakukan kehendak Tuhan. Ini firman Tuhan Yesus seperti itu. Tuhan Yesus orang yang penuh belas kasihan. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang kejam. Bukan Tuhan yang suka dendam juga. Bukan orang yang suka nipu, bukan orang yang tidak jujur juga. Dia lakukan makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Itu gaya hidup Tuhan Yesus, saudara. Coba sebelum kita beralih ke yang 2. 1 Yohanes 2 ayat 6, kita baca dulu ya. LCD bisa ditayangkan. Sebelum kita melangkah, ini tadi kita sudah bahas, saudara. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Dalam terjemahan yang lain, barang siapa mengatakan di dalam Dia artinya pengikut. Kalau pengikut Kristus itu artinya orang Kristen. Mengapa kita disebut orang Kristen, saudara? Karena kita mengikut Kristus. Kalau kita mengikut Kristus ada syarat bahwa ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Dengan gaya hidup yaitu suka melakukan kehendak Bapa. Makanya Musa mengingatkan kembali bahwa orang yang sudah tidak berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan adalah orang itu sudah melupakan Tuhan. Kita masih melihat di dalam Ulangan pasal 8 lagi, saudara. Di ayat yang 17, ayat yang lain. Kita lihat ayat 17 sampai 18. Di sana dikatakan hal yang kedua. Seperti apakah yang Alkitab melihat bahwa orang itu melupakan Tuhan? Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Yang kedua, saudara, orang seperti apa yang ditandai Tuhan bahwa orang itu sudah melupakan Tuhan. Dari ayat ini kita bisa melihat yaitu orang yang membanggakan kekuatannya sendiri. Dia berkata ayat 17, kekuasaan dan kekuatankulah, aku ini menjadi kaya. Tuhan mengingatkan jangan lupa, kamu kaya, yang memberi berkat itu dari aku. Engkau bisa memperoleh kekayaan dengan kekuatan, engkau bisa kaya. Tuhan mau katakan itu berkat dari aku. Itu kekayaan yang punya aku. Kita bisa bekerja, kita dapat talenta, bermacam-macam talenta. Dari talenta itu kita bisa bekerja, itu karena Tuhan, saudara. Jadi apapun yang kita sudah hasilkan dalam kehidupan kita, Tuhan mau semua itu aku yang melakukan di dalam untuk engkau. Engkau bisa menikmati berkat hari ini karena aku. Anak-anak sekolah saya sampaikan kepada kalian. Jangan pernah berpikir engkau bangga dengan nilai yang kamu peroleh. Jangan sampai berpikir nilaimu kapi aku. Saudara, biasanya gitu ya. Anak-anak muda. Saya mau katakan kita kembali kepada firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah sama seperti kepada Tuhan. Ini pesan saya untuk anak muda. Jadi ketika kamu belajar, ketika kamu sekolah, lakukanlah karena Tuhan. Jadi ketika kamu berpikir, lakukanlah untuk Tuhan, aku sekolah, kamu tidak akan pernah curang. Kita nggak akan pernah bolos. Kita nggak akan pernah seenaknya sendiri. Dan kalian akan berpikir, Tuhan, aku mau lakukan ini untuk Tuhan. Ketika nilai kita, anak-anak nilaimu 90 atau mungkin 100.
kalian bisa berkata, Tuhan, ini nilai ini dari Tuhan, ini yang memberikan nilai engkau. Bukan karena kepandaianku. Kepandaianmu kalau Tuhan engkau memiliki kepandaian, itu pun kepandaian itu dari Tuhan. Saudara. Itu Tuhan mau menunjukkan, mau menekankan kepada kita semua yang kita miliki. Semua yang kita peroleh. Kekayaan, berkat, materi, kepandaian, semua itu loh milik Tuhan. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan pernah merasa ini karena aku berusaha keras. Kita berusaha keras tanpa berkat Tuhan. Itu juga akan tidak pernah terjadi. Ayat 18 mengatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Untuk memperoleh hikmat, untuk memperoleh pengetahuan. Untuk memperoleh semua yang ada di dalam dunia ini. Bukan karena gagah dan kuat kita. Tetapi karena Tuhan, saudara. Mari kita belajar dalam segala hal kehidupan yang kita capai, yang kita miliki. Mari kita kembalikan pujian hanya kepada Tuhan. Nilai baik untuk Tuhan. Pekerjaan baik Tuhan ini semua dari Tuhan. Kalau kita sudah menerima, memandang semua berkat yang kita terima adalah milik Tuhan, dari Tuhan, maka kita akan menggunakan hidup ini lebih baik, saudara. Kita tidak akan pernah mencuri kemuliaan Tuhan yang layak menerima pujian kita. Mungkin kita berkata, loh kalau berkat Tuhan kita nggak kerja juga nggak bisa. Tetapi kita ibaratnya nggak usah ngeyel, saudara. Kita kembali ke firman Tuhan. Semua Tuhan, saudara. Tuhan itu bisa merendahkan, Tuhan bisa meninggikan. Tuhan bisa mengambil, Tuhan bisa memberi. Ya, karena Tuhan itu segala sesuatu Tuhan ada di dalam kuasa Tuhan, ada di dalam kendali Tuhan. Ya, ini dua hal ini, saudara. Apakah kita merasa bangga dengan kekuatan kita yang kita peroleh hari-hari ini? Hati-hati, saudara. Itu artinya saudara sudah melupakan Tuhan. Sebab itu mari belajar setiap hari kita boleh datang pada Tuhan. Nah, kembali ayat pasal 6, saudara. Musa memberikan kepada kita resep supaya bangsa Israel kita tidak melupakan Tuhan. Perhatikan ayat 13, saudara. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Caranya bagaimana supaya engkau tidak melupakan Tuhan? Musa katakan engkau harus hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini bukan berarti gini, saudara. Saudara melakukan firman Tuhan karena saudara takut dihukum, bukan. Takut ini mengandung pengertian saudara ada pengenalan pribadi dengan pribadi saudara dengan Tuhan. Saya kasih gambaran gini, saudara. Nanti saudara lihat di dalam Alkitab. Ketika Tuhan membawa bangsa Israel itu melewati Laut Teberau, saudara. Mereka gini, saudara, nyebrang. Setelah sampai di sana, Alkitab menulis, maka bangsa itu, takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Ketakutan ini menunjuk kepada dia melihat Tuhan yang dengan mata mereka sendiri. Tuhan itu yang membawa mereka keluar melewati Laut Teberau yang dahsyat. Dia melihat kuasa Tuhan yang dahsyat. Dia melihat kekudusan Tuhan yang luar biasa. Dia melihat tangannya yang kuat, yang membela orang Israel. Jadi takut akan Tuhan ini muncul karena saudara melihat Tuhan. Saudara mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang berdaulat. Sebagai Tuhan yang peduli, sebagai Tuhan yang luar biasa bertindak atas kehidupanmu. Sebagai Tuhan yang kudus. Kalau saudara memandang Tuhan sebagai Tuhan yang kudus. Saudara, orang Matius 5 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, maka orang itu akan melihat Allah. Saudara. Dengan kata lain, kalau Tuhan itu suci, Tuhan itu kudus, kita harus kudus. Firman Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab Tuhan itu kudus. Itulah sebabnya seorang pendosa, orang fasik, dia nggak akan pernah bisa ketemu Tuhan. Tetapi orang yang hidup benar, orang yang menjaga hatinya, dia mengenal Tuhan sebagai pribadi yang kudus, dia akan jaga hidupnya. Supaya hidupnya menjauhi dosa. Hidupnya tahu ini dosa. Oh ini korupsi, ini dosa. Oh ini
menipu itu dosa. Oh tidak, ini perbuatan yang mencela ini dosa. Kita berusaha menjauh karena kita tahu Allah kita Allah kudus. Nah saudara itu. Jadi orang yang takut Tuhan itu memiliki pengenalan, dia memandang Allah sebagai pribadi dengan rasa hormat, dengan rasa kekaguman. Dengan sehingga muncul ketika kita mengalami ini saudara, melalui firman-Nya, melalui doa, melalui penyembah yang kita bangun setiap hari, maka akan muncul kehidupan yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan saudara, semakin dia mengenal pribadi Tuhan, semakin saudara mengenal Allah, maka akan muncul yang namanya kasih saudara terhadap Tuhan itu semakin lama semakin dalam dengan Tuhan. Jadi ketika saudara taat kepada Tuhan bukan karena takut dihukum. Saya juga kadang tanya sama Jo, kamu itu takut taat itu karena takut dimarahi atau karena sayang sama papa mama? Karena sayang sama papa mama, nah itu betul. Itu maksudnya seperti itu. Kita jangan sampai taat karena kita takut gak diberkati saudara. Kita jangan sampai taat karena kita takut hukuman. Karena takut dengan kutuknya, bukan. Kita taat karena kita mau mengasihi Tuhan, itu yang benar. Dan Tuhan sedang mencari orang yang setia, orang yang hidup taat kepada Tuhan. Bukti orang taat itu, orang itu akan juga setia. Dia bertekun, dia tetap mengasihi meskipun dia dimusuhi. Apapun yang terjadi, dia tetap bersyukur di dalam kehidupannya. Dia menjauhi kejahatan, dia hidup jujur, dia hidup benar, sama seperti Ayub. Yusuf itu seorang yang taat saudara. Sehingga dari kehidupannya sekalipun melanda hal-hal yang jahat melanda kehidupannya saudara. Dia katakan kepada saudara-saudaranya, aku ini takut Tuhan, dia katakan. Sehingga dari kehidupan Yusuf kita bisa melihat orang yang takut Tuhan dia memiliki integritas. Dia tetap jujur, dia tidak pernah membalas, dia tidak pernah mengeluh akan kehidupan yang tidak mengenakan bagi Yusuf. Jadi orang ini, orang yang takut Tuhan itu dia akan belajar taat. Pasti dia akan taat, dia akan belajar terus hidup bagaimana taat. Apa yang Tuhan suka, apa yang dikehendaki Tuhan menjadi bagian yang harus kita lakukan. Itu orang yang takut akan Tuhan saudara. Sudahkah kita menjadi orang yang takut akan Tuhan saudara? Apakah selama ini kita menganggap remeh perintah Tuhan? Hati-hati saudara. Apakah kita melakukan ke gereja karena kita takut gak diberkati, karena kita daripada nanti ditegur, daripada kita ditanya. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Kita mau lakukan, bangun pagi rasanya angel sekali saudara. Tetapi ketika saudara memiliki takut akan Tuhan, oh ya, aku cinta Tuhan. Meskipun badanku lelah sekali, tapi saudara tetap bangun. Kasih itu membutuhkan pengorbanan saudara. Gak ada kasih tanpa pengorbanan, gak mungkin saudara. Bilang aku mengasihi engkau tetapi tidak ada tindakan apapun yang diberikan orang itu yang mengasihi, gak mungkin saudara. Kasih itu butuh pengorbanan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita takut akan Tuhan, ada pengorbanan yang saudara berikan. Pengorbanan waktu. Mungkin hujan-hujan, ada doa malam saudara datang, misalkan seperti itu contohnya. Itu gak mudah saudara, tetapi itulah pengorbanan saudara. Saudara lebih memilih zona nyaman atau pengorbanan? Saudara dicamkan sendiri ya. Cuma saya ajak untuk kita berpikir, mari kita pengorbanan apa, hal-hal apa yang sudah kita bisa berikan kepada Tuhan. Kalau kita berkata, Tuhan aku tuh mengasihi engkau loh. Buktinya mana? Kalau Tuhan minta bukti gimana? Apa yang harus kita tunjukkan? Ya. Kembali ayat 13 bagian B. Kalau tadi resep yang pertama engkau harus takut akan Tuhan. Yang kedua ini, kepada Dia haruslah engkau beribadah. Ayat 15 karena Tuhan itu Allah yang cemburu. Matius 6 ayat 33 katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Orang yang ke gereja belum tentu takut akan Tuhan saudara. Tetapi orang yang takut akan Tuhan ditandai orang itu suka beribadah. Beribadahlah kepada Tuhan, demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dia mengingatkan jangan sampai hidupmu nanti tercemar dengan bangsa di sana, di Kanaan. Sehingga engkau lupa beribadah.
Saya membaca cerita mengapa Tuhan itu mengeraskan hati bangsa Fir'aun. Tuhan mengapa harus membawa keluar bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena salah satunya Tuhan tidak mau bangsa Israel itu tercemar dengan model penyembahan bangsa Mesir, saudara. Sebab itu dia menyuruh Musa dan Harun, suruh Harun menghadaplah Fir'aun, minta supaya bangsa Israel itu keluar, supaya Fir'aun melepaskan bangsa Israel. Biarkan mereka beribadah kepadaku. Tuhan gak mau, saudara, hidup kita ini tercemar. Ada penyembahan lain, ada berhala-berhala dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua ini penting, saudara. Takaran kita orang yang takut akan Tuhan, dia tidak bisa meninggalkan ibadah. Ada orang yang gini, saudara. Tuhan tahulah saya kalau minggu itu kerja terus loh. Tuhan bisa memaklumi lah, Tuhan ngerti saya minggu kan cari kerja memang butuh, saudara. Coba saudara saya tanya, yang memberi perintah di Keluaran 20, yang memberikan perintah, 6 hari lamanya engkau harus bekerja, tapi hari yang ke-7 harus istirahat. Itu siapa, saudara? Siapa yang memberikan perintah di hukum ke-4, kuduskanlah hari Sabat? Itu Tuhan yang memberikan perintah, bukan pendeta. Bukan ada, saudara. Janganlah kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau sudah bekerja, dan Tuhan pun memberikan contoh. Tuhan menciptakan semua alam semesta ini sampai hari ke-6. Hari ke-7 Tuhan berhenti, dia beristirahat, dan dia memberkati hari yang ke-7 itu, saudara. Tuhan mau keadaan kita itu seimbang kehidupan kita, saudara. Mari prioritaskan ibadah dalam kehidupan kita, saudara. Jangan abai dengan ibadah, tetaplah ibadah. Makanya saya heran ketika saya bilang, jangan melupakan Tuhan, enggak pernah ibadah kok dikatakan melupakan Tuhan, enggak mau, saudara. Saya jadi mikir, saudara, firman Tuhan mengatakan ini ciri orang kalau supaya kamu tidak melupakan Tuhan itu ditandai dengan ibadah, kamu setia dengan ibadah. Nah, ibadah itu bukan saja memberikan kita keuntungan bagi masa yang akan datang, tetapi dia katakan ada keuntungan saat ini. Ibadah itu kalau dilakukan dengan sukacita mendatangkan manfaat baik untuk kita saat ini maupun masa yang akan datang. Sebab itu sukalah untuk beribadah, saudara. Setialah, bertekunlah di dalam ibadah kita. Karena itu Tuhan yang memerintahkan, kuduskanlah hari Sabat. Kalau saudara, sepupu kita mungkin ada sunnah, ada wajib. Tetapi minggu itu adalah wajib bagi kita, saudara. Memang itu pilihan, saudara, terserah. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Kita ini diberi kesempatan sebelum kita memasuki tanah perjanjian, negeri perjanjian, yaitu tanah surgawi. Tuhan sedang memberikan kita kesempatan, hidup ini bagi kita saat ini kesempatan. Bagaimana kita bisa membangun kehidupan kita ini menjadi orang yang takut akan Tuhan. Menjadi orang yang mengisi kehidupan kita dengan cinta, dengan ibadah. Cinta akan Tuhan. Nah, saudara, jangan sampai lupa. Ibadah itu penting, saudara. Membangun korporat, ibadah seperti ini penting, saudara. Karena apa? Di dalam persekutuan, firman Tuhan juga mengatakan, janganlah menjauhkan diri dari persekutuan ibadah kita. Tetapi tetap persekutuan ini artinya dengan Tuhan, vertikal maupun horizontal. Dengan Tuhan maupun dengan sesama kita. Saling membangun, saling mendorong. Ketika kita melihat saudara kita, mereka nyanyi semangat, kita juga ikut nyanyi semangat. Beribadahlah dengan takut dan gentar. Beribadahlah dengan rasa hormat kita kepada Tuhan. Ini penting, saudara. Sebelum saya akan tutup, saudara, saya ajak lihat saudara untuk melihat di dalam Mazmur pasal 34. Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan itu tidak pernah memerintahkan kepada kita tanpa dia memperlengkapi. Tuhan tidak pernah hanya nyuruh terus, enggak, saudara. Tetapi Tuhan itu juga Tuhan yang menyediakan segala berkat bagi kita. Tuhan mau keadaan kita baik. Tuhan mau keadaan kita senantiasa di dalam sejahtera. Tetapi sebab itu Tuhan memberikan firman-Nya bagi kita. Mazmur 34 ayat 8 sampai 11. Ya, kita coba lihat, saudara. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Nah, saudara, orang yang takut akan Tuhan, ini penghiburan kita, saudara.
saudara dikelilingi malaikat Tuhan, mereka melayani. Malaikat itu utusan Tuhan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk melayani orang percaya. Yang melayani untuk orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang melayani untuk memberikan jawaban doa kita. Malaikat tugasnya yang membawa doa. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Saudara, gak usah khawatir dengan hidup kita. Gak usah khawatir dengan masa depan anak-anak kita. Gak usah takut dengan apa yang kita butuhkan. Tuhan mengatakan orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan. Saya kalau boleh menyuplik kata-katanya Daud, dulu ketika saya remaja, saya tahu kehidupan perjuangan orang tua saya. 5 anak dalam genggaman kedua orang tua semua, saudara. Dan sampai sama usia saya ini sudah masuk 50 tahun, setengah abad, beda. Ada beberapa yang udah 50 tahun sama. Hari ini saya boleh berkata, dulu aku remaja, sekarang menjadi setengah abad sampai sekarang. Tetapi aku tidak pernah melihat, saudara, orang yang takut akan Tuhan, hidupnya terlunta-lunta, terkatung-katung, hidupnya penuh kekurangan kesengsaraan, enggak ada, saudara. Orang yang takut akan Tuhan, ini di dalam pemeliharaan Tuhan. Saya melihat, dulu aku muda, sekarang menjadi tua, tetapi aku tidak pernah melihat orang benar itu ditinggalkan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. 11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Tanda orang yang takut Tuhan, dia suka mencari Tuhan. Dia tidak kekurangan sesuatu yang baik. Saudara, mari kita belajar. Gak usah takut dengan apapun juga, saudara. Gak usah takut dengan kondisi kita kurang, kita butuh ini. Tuhan katakan di dalam Matius 6, karena aku ini tidak pernah meninggalkan engkau. Kalau burung di udara dipelihara oleh Tuhan, bunga di padang yang tidak pernah memintal, tetapi dipelihara oleh Tuhan, dihiasi oleh Tuhan. Apalagi kita. Tuhan itu bertanggung jawab atas hidup saudara. Tuhan tahu saudara gak punya makanan. Tuhan tahu saudara apa menjadi kebutuhan saudara. Tuhan tahu. Tetapi kembali kepada firman, hiduplah takut akan Tuhan. Dan terus carilah Tuhan, karena firman Tuhan ini kekal. Orang yang mencari Tuhan, dia tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Apa yang saudara butuhkan, semuanya ada di dalam Tuhan. Apa yang dibutuhkan seluruh kehidupan manusia, Tuhan sudah tersedia di dalam Tuhan. Sebab itu mari saudara, bangkitkan rasa takut akan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Mulai belajarlah mengenal Tuhan. Sampai kita beroleh takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, saudara, ditandai dengan apa? Dia juga suka beribadah. Hati-hati, saudara. Ya, jangan minta Tuhan mengerti. Kalau saudara tidak bisa beribadah karena saudara sakit, ya, saudara sakit berjalan saja nggak bisa. Ya, tentu mana bisa saudara bisa sampai sini, apalagi saudara mungkin hanya punya motor, naik motor enggak kuat. Saya dulu pernah, saudara, sebelum saya tutup, pada waktu saya kerja di Terakhir itu kadang pernah ditelepon gitu, ada customer dari Jogja atau dari Jakarta gitu, dia mau sewa tempat gitu, saudara. Dan dia posisi ada di Semarang hari Minggunya, dia mau pulang gitu. Mau enggak mau saya harus ketemu dia hari Minggu. Saya ibadah hari 8. Akhirnya saudara apa? Itu pun saya berusaha untuk tidak tinggalkan ibadah. Saya akan temui orangnya. Kadang kalau saya akan cari gereja yang lain karena sifatnya kan sifatnya jarang terjadi. Kalau hari Minggu saudara bekerja, belajarlah untuk berdoa, Tuhan aku mau cari hari Minggu. Harus berani, saudara. Harus berani. Saya percaya orang yang melakukan, orang yang mau berkorban pada Tuhan, Tuhan memperhitungkan Tuhan, saudara. Orang yang Tuhan itu memperhitungkan pengorbanan kita. Saya ingat dengan almarhum bapak saya juga, saudara. Ketika masih kecil-kecil butuhnya banyak, saudara. Bapak ibu saya sukanya gini, Pak, lambok golek pocokan gitu loh. Sisok bayar SPP iki gitu ya. Bapak saya gak bergeming, saudara. Dia gak mau kerja hari Minggu, saudara. Padahal kurang, saudara. Saya tahu, saya mendengar mereka bercakap-cakap, saudara. Tetapi saya melihat bapak saya itu gak pernah. Dia akhirnya bekerja.
pernah suatu saat bekerja cuman sebentar, tapi dia nggak pernah tinggalkan Tuhan. Nggak pernah namanya lupakan ibadah. Nah, dari itu kami belajar betapa pentingnya ibadah itu bagi orang tua. Otomatis itu akan mengajar kepada anak-anaknya juga bahwa ibadah itu penting. Jadi mari kita ajarkan kepada anak-anak kita juga, sama seperti orang Yahudi mengajarkan anak-anaknya supaya mereka jangan melupakan Tuhan. Dengan cara apa? Mereka mengabaikan ibadah, mengabaikan hidup yang takut akan Tuhan. Mari kita belajar pada pagi hari ini saudara, biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita untuk kita terus membangun pengertian takut akan Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Meskipun saat ini kita belum sempurna, tetapi Yakobus 2 ayat 22 mengatakan iman itu kalau disertai dengan perbuatan barulah sempurna. Mari kita terus lakukan kehidupan yang semakin disempurnakan, iman kita semakin disempurnakan dengan kita melakukan kehidupan yang takut lagi kepada Allah, supaya kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita boleh memasuki negeri perjanjian dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Haleluya. Amin. Kita akan angkat pujian Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Mari saudara, saya ajak untuk kita semua bangkit berdiri. Dua hal ini Bapak Ibu, apakah kita selama ini sudah berpegang pada ketetapan Tuhan dan melakukan kehidupan kita? Ataukah mungkin kita juga bangga terhadap kekuatan diri kita sendiri? Kita seringkali lupa bahwa segala sesuatu yang kita dapat, yang bisa kita kerjakan itu karena Tuhan yang memampukan, yang menolong dan memberikan bagi kita. Mari kita dengan segala kerendahan hati datang pada Tuhan. Tuhan, kami tahu segala hal yang kami miliki adalah daripada-Mu Tuhan. Bahwa hidup kami memberikan hati baru bagi kami, hati yang takut akan Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Dengan apa kan ku kalah segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu Selamanya, selamanya. katakan Kau Allah yang setia. Allah yang setia, Katakan Bapa yang mulia. Bapa yang mulia. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidup kami. Kau pulihkan hidup. Engkaulah harapan kami Tuhan. Lah harapan Hidupku dalam-Mu Tuhan. hidupku dalam. Mari berterima kasih, angkat hatimu, katakan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan,
bagi kami. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu dengan apapun segala yang kami terimamu. Hanya hidup kami Tuhan, haleluya. Segenap Hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur Bapa, inilah yang bisa kami berikan kepada Engkau Tuhan, untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Engkau bukan saja memberikan jaminan keselamatan bagi kami. Sampai hari ini kami boleh melihat berkat-berkat-Mu, pemeliharaanmu, kuasa karyamu, tuntunanmu dalam hidup kami sampai hari ini Tuhan. Buat kami menjadi pribadi-pribadi yang mengenal Engkau, sehingga hati kami memiliki hati yang takut akan Engkau. Berikan hati yang baru bagi umat kami Tuhan. Bagi umat-Mu curahkanlah hati yang baru bagi setiap kami. Hati yang mengasihi Engkau, hati yang cinta Engkau, hati yang takut akan Engkau, sehingga kesejahteraan kami berlimpah-limpah di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, ketika kami hidup melakukan kebenaran firman-Mu dengan setia, dengan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka berkat ini akan menjadi bagian kami, bahwa Engkau akan membawa kami naik Tuhan, tidak akan pernah turun. Tuhan akan menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Masa depan kami sungguh ada di dalam Engkau. Kami pegang janji-Mu Tuhan, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang mendengarkan kepada firman-Mu Tuhan. Menolong Roh Kudus akan menjadikan, membajak setiap hati kami, menjadikan firman ini hidup dalam hidup kami, menjadi rema untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu. Terutama kami berdoa untuk lansia yang hari ini tidak bisa hadir ke gereja. Mungkin keterbatasan dari Tuhan, mereka mungkin kondisi mereka, Tuhan kami berdoa secara khusus untuk mereka. Tuhan peliharalah kehidupan mereka di usia mereka semakin lanjut Tuhan. Dengan kekuatan ilahi, Tuhan akan menambahkan sukacita, damai sejahtera. Sehingga di usia mereka semakin lanjut, mereka boleh semakin kuat di dalam mata manusia rohani mereka. Peliharalah hidup mereka Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk anak-anak-Mu yang berulang usia. Untuk Bapak Yanto, untuk Ibu Rate Tuhan kami berdoa. Kiranya tangan-Mu Tuhan akan terus menopang kehidupan mereka. Tuhan akan terus menyertai dan membimbing, menuntun kehidupan langkah mereka. Sehingga hari-hari ke depan semakin indah di hadapan Tuhan. Demikian juga dengan usia pernikahan Bapak Ibu Yosef, Tuhan kami juga berdoa Engkau memberkati mereka. Semakin hari semakin manis Tuhan, menuntun kehidupan rumah tangga mereka. Semakin hari semakin hidup mengasihi Engkau, hingga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas setiap kami umat-Mu. Kami percaya Tuhan, kami siap menjadi pelaku firman-Mu, dan kami siap boleh menikmati karya berkat-berkat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk doa permohonan kami ini Tuhan. Ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Sekarang kita bersama-sama pulang dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa. Haleluya. Amin. Ku
datang, Tuhan memberkati.